semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Najwa Azahra, NIM 2404100088 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Samudra, Unit 3 Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup mata kuliah Pendidikan Dasar IPA Biologi SD yang diampu oleh Ibu Eci Anita Lestari, SPD MPD. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih makhluk hidup? Nah, dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Mereka ini memiliki ciri-ciri seperti dapat bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan juga peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu yuk tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bernafas. Setiap makhluk hidup melakukan proses bernafas. Bernafas seperti menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan itu sama ya cara bernafasnya? Nah, tentu saja beda. Kalau manusia itu bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan hewan seperti ikan bernafas menggunakan insang, lalu serangga itu dia menggunakan trakea, namun ada juga beberapa hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Kalau tumbuhan sendiri bernafas dengan menggunakan stomata. Nah, yang kedua bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak, baik itu berpindah tempat maupun tetap di lokasi yang sama. Nah, contohnya ada harimau. Harimau berpindah tempat dengan berjalan dan berlari. Lalu ada tumbuhan Venus. Kalau tumbuhan Venus ini dia bergerak cepat menutup daunnya untuk menangkap serangga. Yang ketiga itu berkembang biak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereproduksi, yaitu memperbanyak diri demi menjaga kelangsungan spesies agar tidak punah. Untuk hewan, tumbuhan, dan manusia tentu saja cara berkembang biaknya itu berbeda. Kalau manusia berkembang biak dengan seksual, nah sedangkan hewan dan juga tumbuhan dia terbagi menjadi dua, yaitu secara seksual dan juga aseksual. Selanjutnya ada tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup ini mengalami pertumbuhan yang lebih besar dan berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna. Kalau contoh pada tumbuhan itu dia tumbuhnya mulai dari benih, biji, kecambah, lalu tumbuh, berbunga dan juga berbuah. Kalau pada hewan dia dari embrio hingga dewasa, begitu juga dengan manusia. Selanjutnya ada peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan seperti sentuhan, cahaya, ataupun suara. Nah, contohnya itu bunglon. Dia tuh peka terhadap rangsangan dan berganti warna sebagai respons terhadap rangsangan tersebut. Kalau pada tumbuhan kita bisa melihat pada putri malu. Kalau pada tumbuhan putri malu itu dia setiap kita sentuh maka responnya yaitu dia akan mengatupkan daun-daunnya. Nah, selanjutnya ada membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kalau pada tumbuhan dia melakukan fotosintesis, sedangkan pada manusia dan hewan dia berupa makan dan juga minum. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sekiranya teman-teman sekalian dapat enjoy melihat video saya, mendengar penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.